Kabupaten Kudus menerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau terbesar di Jawa Tengah. Salah satu alokasinya adalah untuk keterampilan kerja. Dan bagaimana aplikasi dari alokasi tersebut bersama saya Debbie Astari, ikuti liputan khusus hari ini. Meski tak memiliki lahan perkebunan tembakau, namun Kabupaten Kudus memiliki banyak usaha pengolahan tembakau sehingga menempatkannya pada posisi pertama penerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH-CHT) di Provinsi Jawa Tengah. Tahun 2024 ini Kabupaten Kudus menerima DBH-CHT sebesar lebih dari 229 miliar rupiah. Anggaran sebesar ini digunakan pemerintah Kabupaten Kudus untuk membangun daerahnya dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK 7/2021 tentang penggunaan pemantauan dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau, 10% DBH-CHT digunakan untuk bidang penegakan hukum, 40% untuk bidang kesehatan, dan 50% untuk bidang kesejahteraan masyarakat. Di bidang kesejahteraan masyarakat, alokasi pemanfaatan DBH-CHT Kabupaten Kudus digunakan untuk berbagai hal seperti pembangunan infrastruktur dan bantuan langsung tunai kepada lebih dari 60.000 orang pekerja industri rokok. 4,5 miliar rupiah dari pos anggaran ini juga digunakan untuk membiayai berbagai pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK), Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus. Nah pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Rini, Kepala Dinas Naker Perinkop UKM Kabupaten Kudus. Nah, halo Bu Rini. Halo Mbak. Kita lagi di mana nih Bu? Ini ada di UPTD BLK, Dinas Naker Perinkop UKM Kabupaten Kudus ya. Oh ya, kami sampaikan ya Mbak, jadi untuk alokasi anggaran cukai DBH-CHT tahun anggaran 2024 ini ada 4,5 miliar. Jadi dana sekian 4,5 miliar itu sasarannya adalah sebanyak 1.264 peserta pelatihan, kemudian ada 79 paket pelatihan dan ada 15 jenis pelatihan. Dan ini antara lain jenis pelatihannya ada tata boga, make up, kemudian tata hantaran pengantin, kemudian juga menjahit pakaian itu. Jadi memang banyak berbagai macam pelatihan kita sediakan dengan sasaran sesuai dengan peraturan Bupati Kudus. Sasarannya adalah pekerja rokok, kemudian keluarga pekerja rokok, kemudian masyarakat umum minimal usianya 17 tahun. Dan ini pelatihan ini tidak boleh untuk TNI atau Polri, jadi untuk masyarakat umum. Untuk para alumninya atau para lulusannya ini, kedepannya itu apakah masih dibina gitu atau seperti apa Bu? Ya. Jadi untuk setiap jenis pelatihan, saya sampaikan bahwa setiap pelatihan itu durasinya 17 hari ya. Itu mulai dari AMT-nya sampai dengan praktek-praktek. Setelah selesai pelatihan tidak kami biarkan begitu saja, tentunya kami ada monitoring. Lah, pelatihan ini tingkat keberhasilannya bagaimana gitu kan. Terus kami juga ada data
berapa sih peserta pelatihan ini, alumni peserta pelatihan yang sudah ada penempatan tenaga kerjanya baik di sektor formal maupun informal. Terkait anggarannya sendiri Bu, untuk BLK itu tahun ini seperti apa dan dibandingkan tahun kemarin seperti apa Bu? Ya. Untuk perbandingan alokasi anggaran cukai khususnya untuk bidang Kesmas dan untuk kegiatan pelatihan tahun 2023 ini ada 8 miliar, dan di tahun 2024 ini turun menjadi 4,5 miliar. Kenapa turun? Karena memang serapan dari alumni pelatihan ini sudah bagus penempatan tenaga kerjanya. Jadi memang kita berinovasi agar tiap tahun ini pelatihannya ini beda dan kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Artinya kebutuhan masyarakat ini apa sih yang dibutuhkan untuk untuk kebutuhan mereka. Kita sesuaikan itu. Jadi kita tidak monoton pelatihan-pelatihan itu saja. Kita apalagi kan ini kedepannya tidak hanya sektor industri, tetapi kita juga ada perkembangan di sektor jasa. Itu yang kita pacu. Jadi pelatihannya mengarah ke sektor industri dan di sektor jasa. Bu, untuk tingkat serapan tenaga kerja di Kabupaten Kudus ini seperti apa? Ya. Untuk tingkatan serapan tenaga kerja, jadi begini, di Kudus ini mempunyai kota kecil tetapi mempunyai banyak sekali perusahaan. Perusahaan ini sesuai dengan WLKP ada 954 ya perusahaan baik di sektor industri kecil, menengah maupun besar. Nah, untuk sektor rokok sendiri ini ada 79 perusahaan rokok, skala kecil, menengah maupun besar. Untuk serapan tenaga kerja memang yang untuk khususnya yang untuk bidang rokok ini banyak menyerap tenaga kerja wanita. Tenaga kerja wanita banyak diserap. Kemudian kita kan tidak hanya industri rokok saja, tetapi industri-industri yang lain kita juga membutuhkan untuk tenaga kerja. Meskipun dilemanya begini, meskipun kita itu Kudus itu banyak perusahaan, tetapi memang masih ada pengangguran di Kudus. Meskipun tingkat pengangguran ini masih rendah dibanding provinsi dan nasional. Untuk tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kudus tahun 2024 ini sebesar 3,19%. Masih jauh dibandingkan dengan provinsi dan nasional, masih di bawah kita ya di Kudus. Harapannya memang dengan adanya pelatihan, harapannya bisa menyerap tenaga kerja, kemudian bisa juga untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka, dan nantinya masyarakat sejahtera. Apalagi kita juga sekarang ini ada aplikasi atau sistem si Cakepu, yaitu sistem informasi penempatan tenaga kerja dan pendaftaran pelatihan kerja, di mana masyarakat bisa memanfaatkan aplikasi tersebut untuk mengetahui ini ada lowongan pekerjaan itu di mana saja. Itu bisa, monggo silakan masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi yang dibuat oleh Dinas Tenaga Kerja UKM Kabupaten Kudus. Puluhan jenis pelatihan yang secara berkala rutin digelar di Balai Latihan Kerja Kabupaten Kudus ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang ingin meningkatkan kompetensi serta kemampuannya di bidang yang diminatinya. Peserta pelatihan di Balai Latihan Kerja Kabupaten Kudus dapat mengasah keterampilan mereka tanpa dipungut biaya. Tahun ini Balai Latihan Kerja Kabupaten Kudus menggelar sebanyak 79 kelas pelatihan keterampilan dengan menggunakan anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Target keseluruhan peserta pelatihan mencapai 1.264 orang dan saat ini telah tercapai 90%. Tata hantaran pengantin menjadi salah satu program pelatihan di Balai Latihan Kerja Kabupaten Kudus yang diminati masyarakat.
Di sini peserta pelatihan diajarkan keterampilan menata aneka hantaran untuk pernikahan menjadi aneka bentuk yang menarik. Mbak Devi, hari ini kita membuat hantaran peralatan sholat ya. Nanti kita setelah selesai ini kita untuk hantaran pria, alat-alat sholat untuk pria. Ini hantaran mukena, alhamdulillah sudah mau selesai. Ada beberapa model yang nanti saya sampaikan, tapi ini untuk saat ini bunga dulu. Setelah ini saya kasih model lagi kupu-kupu, masjid dan lain-lain, nanti kalau waktunya mencukupi. Setelah itu baru peralatan pria kita tata. Untuk barangnya sendiri, untuk pernak-perniknya itu apakah disiapkan dari siswanya yang membawa atau sudah disiapkan dari BLK-nya sendiri? Sudah disiapkan dari BLK sendiri, semuanya sudah disiapkan. Dan kalau untuk jumlah pesertanya untuk di kelas hantaran ini ada berapa? 16 orang. 16 orang. Untuk ini kita bikin pola dulu. Ini untuk pola kelopak yang modelnya seperti ini ya. Cuma ini kan agak, nanti hasilnya dia agak bulat. Kalau ini kan agak lonjong dikit nih. Ini nanti hasilnya agak bulat. Ini nanti buat 5 helai. 5 helai. Unik dan menarik. Seperti inilah hasil karya para peserta pelatihan tata hantaran pengantin di Balai Latihan Kerja Kabupaten Kudus. Bentuk binatang dan bunga dari mukena, sarung atau barang hantaran lainnya terlihat cantik, disertai komposisi penataan dalam wadah yang estetik. Usai mengikuti pelatihan, para peserta tentu dapat segera menggunakan keterampilannya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Sebelumnya di sini di BLK itu saya mengambil jurusan tata hantaran pengantin. Dari pertama sampai hari ini itu bikin boneka dari handuk, terus hari ini seperti ini bikin bunga dari mukena, terus nanti selanjutnya bikin hantaran dari yang laki-laki, dari sarung nanti bisa dikombinasikan dengan peci, terus nanti selanjutnya dari ibu baru dikasih tahu selanjutnya. Pesan kesan saya ikut BLK ini untuk menambah pengalaman, kan ibu rumah tangga sekarang bisa kerja di rumah, bisa menghasilkan uang. Balai Latihan Kerja Kabupaten Kudus memiliki 9 workshop pelatihan keterampilan untuk berbagai bidang. Khusus pelatihan keterampilan yang dibiayai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau, menyasar keterampilan yang aplikatif, dan mendorong tumbuhnya wirausaha di Kabupaten Kudus. Para alumni tak perlu menunggu lowongan kerja untuk dapat menggunakan keterampilannya. Halo Ibu. Halo. Ibu boleh diceritain dong ini pelatihan di BLK Kabupaten Kudus ini seperti apa? Gini Mbak Devi, ini kebetulan kita sedang berada di workshop pembuatan roti dan kue UPTD Balai Latihan Kerja Kabupaten Kudus. Nah, untuk diketahui UPTD Balai Latihan Kerja Kabupaten Kudus itu mendapat alokasi dana, yang pertama, yang satu itu dari APBN, dari Kementerian Ketenagakerjaan. Yang kedua, dana bagi hasil cukai hasil tembakau di BHCHT. Nah, pelatihan yang diselenggarakan dari dua sumber dana ini ada beberapa sedikit perbedaan. Misalnya, kalau pelatihan yang diselenggarakan dari dana APBN itu bisa
diikuti oleh luar masyarakat Kabupaten Kudus. Nggih, ngoten. Tetapi untuk pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan dengan dana DBHJHT itu hanya boleh diikuti masyarakat dengan KTP Kudus. Nggih, karena itu sumber dananya DBHJHT Kabupaten Kudus. Nggih. Kemudian perbedaan yang kedua adalah terkait dengan pemilihan program pelatihan. Nggih. Kejuruannya. Nah, kejuruan yang diselenggarakan itu apa? Untuk pelatihan APBN, sumber dana APBN itu lebih kepada profesional worker, ya. Misalnya tenaga IT, tenaga administrasi perkantoran, seperti itu. Nah, untuk pelatihan yang diselenggarakan dengan dana DBHJHT sesuai dengan arahan dari Kementerian Keuangan dan arahan dari provinsi, itu diselenggarakan pada pelatihan-pelatihan yang mana setelah mengikuti pelatihan, alumni itu diharapkan bisa langsung action, bisa langsung mengimplementasikan skillnya dengan membuka usaha. Artinya mereka nggak perlu menunggu lowongan kerja, mereka nggak perlu peralatan atau modal yang mahal untuk memulai usahanya. Antara lain ya seperti yang kita lihat ini, pembuatan roti dan kue, alatnya sederhana dan bisa langsung action, bisa langsung aplikasi di lapangan, di rumah masing-masing. Karena anggaran cukai kita itu lumayan banyak, tahun ini kita mendapat 4,5 miliar. Tentu saja pelatihannya kan banyak ya. Nah, itu tidak mungkin manakala diselenggarakan di workshop-workshop BLK. Maka kemudian kita mengenal dua metode pelatihan. Metode yang pertama, metode institusional, pelatihan yang diselenggarakan di workshop BLK. Yang kedua, pelatihan MTU, Mobile Training Unit. Ini diselenggarakan di desa, di sekolah-sekolah, di pondok pesantren. Nah, tujuannya apa? Tujuannya mendekatkan pelatihan, mendekatkan BLK dengan masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu jauh-jauh, kita yang datang ke lokasi mereka menyelenggarakan pelatihan. Kalau terkait jumlahnya, tahun ini kita total ada 79 paket, terdiri atas 18 paket institusional dan 61 paket MTU. Mbak. Institusional itu yang dilaksanakan di BLK, di workshop, ya? Di workshop BLK. Misalnya yang mobile itu yang di luar. Jadi sekarang ini sedang berjalan itu secara serentak atau maksudnya di periode yang sama atau seperti apa? Kita sistemnya gini Mbak, satu kali kelas, satu paket itu kan rata-rata 17 hari. Nah, kita itu menyelenggarakannya berkesinambungan, langsung terus. Jadi yang satu paket tutup, kita buka paket yang kedua. Paket yang kedua tutup, kita buka paket yang ketiga gitu. Jadi kita nggak ada istirahat untuk melayani masyarakat, memperoleh keterampilan, tapi kita langsung terus gitu. Karena kita mempertimbangkan juga penyerapan anggaran agar kegiatan itu bisa diselenggarakan, diselesaikan di semester awal, semester 1, semester 2-nya untuk apa? Untuk kita lakukan evaluasi dan persiapan untuk tahun anggaran berikutnya. Oke, seperti itu. Bu, dengar-dengar di sini juga ada pelatihan untuk teman-teman yang disabilitas ya? Benar sekali Mbak Devi. Jadi UPTD BLK itu tidak hanya memperhatikan pencari kerja, tetapi teman-teman kita yang istimewa, yang khusus itu juga kita perhatikan. Di tahun anggaran ini kita selenggarakan kemarin itu pelatihan tata boga konsentrasi pembuatan jajanan pasar untuk teman-teman kita disabilitas. Jadi 16 disabilitas mengikuti pelatihan pembuatan jajanan pasar. Selain itu, kita juga ada kelas atau membuka kelas inklusi, artinya peserta pelatihan berbaur, berlatih bersama dengan teman-teman kita yang istimewa, seperti itu. Jadi bersama-sama berlatih, bersama-sama mengikuti materi yang diberikan. Kelas pembuatan roti dan kue menjadi salah satu program pelatihan unggulan di Balai Latihan Kerja Kabupaten Kudus.
Pelatihan pembuatan roti dan kue digelar sepanjang tahun ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin menguasai keterampilan di bidang kuliner, khususnya pembuatan roti dan kue. Untuk hari selama ini, selama 1 minggu, 2 mingguan, hampir 2 mingguan kita udah buat roti, berbagai roti, ada rainbow cake, ada palm cookies. Ini kebetulan hari ini buat brownies sama kue kacang. Terus ada juga kemarin buat bolu marmer juga, sama bolu pandan. Udah banyak sekali. Dan untuk kesan-kesannya sejauh ini baik, dapat instrukturnya juga baik banget, nggak pelit ide. Jadi kita sharing, misal kita punya resep apa, kita ngasih tahu juga. Nggak terus kita menerima aja, kita saling ngasih tahu. Bu, ini misal ada ini kok saya pernah buat kayak gini, juga menerima juga kan. Baiklah sejauh ini. Usai menyelesaikan program pelatihan keterampilan, para peserta wajib mengikuti uji kompetensi untuk mengukur capaian mereka serta sebagai bahan evaluasi program pelatihan. Selain sertifikat dari Balai Latihan Kerja Kabupaten Kudus, peserta yang lolos uji kompetensi juga akan mendapatkan sertifikasi kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Mereka juga mendapatkan bekal starter kit, yaitu bahan-bahan untuk mereka berwirausaha secara mandiri. Program pelatihan keterampilan di Balai Latihan Kerja dengan jumlah peminat terbanyak adalah kelas makeup artist. Kuota peserta pelatihan selalu penuh terisi dalam waktu singkat sejak pembukaan pendaftaran. Banyaknya peminat membuat Balai Latihan Kerja Kabupaten Kudus menggelar kelas pelatihan makeup artist sebanyak 3 kali pada tahun ini. Tentunya dengan menggunakan alokasi anggaran dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Materi pelatihan kali ini menyiapkan peserta untuk dapat menghasilkan riasan bagi keperluan panggung pementasan. Keterampilan menggunakan berbagai alat makeup serta padu padan warna dan tekstur makeup sangat menentukan hasil dari riasan mereka. Untuk rias wajah itu bermacam-macam ya. Di sini khususnya untuk mua yang baru tren sekarang yang digeluti oleh pemula-pemula itu ya, dia khususnya masuk ke rias wajah mua, yaitu meliputi rias panggung ya seperti yang dipraktekkan, psikatri dan geriatri. Psikatri itu rias yang wajahnya cacat-cacat, mungkin ada flek, ada bekas jerawat, keriput. Kalau geriatri itu khususnya untuk rias wajah yang usia lanjut. Nah, jadi 3 itu dirangkum jadi 1 menjadi mua begitu.
Ya. Nah, kalau untuk mau ikut kelasnya nih Bu, kalau mau Ya. ikut kelasnya gimana sih caranya Bu? Oh, kalau mau ikut gabung, gampang aja, itu minimal syaratnya harus usia 17 minimal ya, tidak boleh di bawah itu. Ya. Terus syarat lainnya mungkin apa, misalnya saya mau ikut gitu. bisa atau gimana? Oh, syaratnya ini kan karena dana dari cukai, jadi yang diprioritaskan yaitu untuk pegawai pabrik rokok atau yang sudah ter-PHK atau ayahnya yang kerja di sana, ini anaknya kok ngangguran, wah ikut belajar aja lah di sini karena dibiayai dari cukai rokok itu. Ya. Nah untuk kelas untuk tahun ini nih kelas di sekarang ini ada berapa pesertanya Bu? Oh, ini pesertanya ada 16. Jadi yang praktek itu ada 8, model juga 8. Jadi nanti shift gantian begitu. Oh, gantian. Iya, gantian. Oh, ini lagi makarin temannya nanti gantian. Iya, gantian. Boleh diceritain berarti ini lagi make up apa Bu untuk panggung atau? Iya, khususnya panggung. Untuk panggung itu untuk tari atau untuk apa Bu? Temanya ada MC, penari, penyanyi, dan sinden. Ya, ada di temanya. Lagi dikerjain ini? Macam-macam. Ya, jadi tergantung mereka mau yang apa temanya. Itu boleh milih. Ya. Secara bergantian para peserta saling mengaplikasikan riasan untuk berlatih. Pada akhir pelatihan, mereka akan merias model untuk mendapatkan sertifikasi dari Balai Latihan Kerja dan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Proses sertifikasi ini gratis karena termasuk dalam alokasi anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Pengalamannya ya di sini saya mendapatkan banyak sekali ilmu tentang merias, di mana bagaimana caranya ngeblend, membuat alis, itu kan hal-hal yang sulit sebenarnya. Terus kesan yang saya dapatkan di sini, selain dapat ilmu, kita dapat teman baru, keluarga baru di sini. Pesan untuk di sini pelatihannya ya semoga semakin lebih baik lagi ke depannya. Misal diadakan make up yang variatif seperti make up kreasi yang buat gambar seperti itu. Aneka pelatihan keterampilan yang digelar di Balai Latihan Kerja Kabupaten Kudus menggunakan alokasi anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau memiliki kontribusi penting untuk menekan angka pengangguran terbuka di Kabupaten Kudus. Tahun 2024 ini, Kabupaten Kudus memiliki tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,19%, di bawah Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,39%, dan di bawah tingkat pengangguran terbuka nasional sebesar 4,82%. Salah satu alokasi DBHCHT Kabupaten Kudus adalah dengan latihan keterampilan kerja di Balai Latihan Kerja. Diharapkan dengan hal ini ke depannya akan dapat mengurangi angka pengangguran dan juga membuka peluang wirausaha yang lebih luas. Saya Debbie Astari beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa di liputan khusus selanjutnya.